Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Harakah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Ramadan tidak hanya dikenal sebagai syahrus syam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Barokah, bulan penuh berkah. Syahrul Rahman, bulan penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Syahrul Ijtihad, bulan memperdalam ilmu dan pemikiran. Syahrul Mujahadah, bulan berlatih, bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan spiritualitas diri. Kata jihad, ijtihad, dan mujahadah menurut Kamus Al-Munawwir berakar dari satu kata jahadah yang bermakna bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan dan berjuang. Kata jihad biasanya dimaknai dengan kesungguhan dalam perjuangan fisik. Sementara ijtihad lekat dengan makna kesungguhan dalam berpikir. Sedangkan mujahadah biasanya dimaknai dengan kesungguhan dalam melatih fisik, hati, pikiran untuk meningkatkan kapasitas dan spiritualitas diri. Menurut Abul Husain Ahmad bin Faris Ibnu Zakaria, jihad berakar dari kata al-juhdu, al-majhud. Al-juhdu dalam istilah kita bermakna kapasitas atau kompetensi. Sementara al-majhud bermakna sungguh-sungguh. Ahmad bin Faris mengibaratkan makna kesungguhan dalam term al-majhud seperti upaya kerja keras pemerah susu yang memerah intisari dari susu hingga kelelahan. Artinya jihad beserta kata yang berakar sama dengannya dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh kerja keras yang melelahkan. Term jihad dan derivatifnya dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr maupun dalam bentuk isim dengan beragam wazannya disebutkan dalam Al-Quran tak kurang dari 41 kali, tersebar dalam 35 ayat di 18 surat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina", orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, "lanahdiyannahum subulana", benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. "Wa innallaha ma'al muhsinin", sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Imam Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Jalalain memaknai ayat ini sebagai kesungguhan jihad dalam mencari ridho Allah. Senada dengan tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab yang memaknai kata jahadu dalam ayat ini sebagai orang yang mengerahkan usaha secara sungguh-sungguh. Jihad di sini didefinisikan mengerahkan segenap daya dan kemampuan perjuangan fisik yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk beramal dan bekerja keras yang diorientasikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ruang kita berjihad sangat luas. Tidak hanya jihad dalam arti peperangan fisik, tapi bisa direalisasikan dalam beragam pekerjaan, tulisan, hingga jihad dalam bentuk perkataan, nasihat kebaikan, ataupun perbuatan baik. Apapun yang bisa ditempuh untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jihad dalam kategori ini adalah segala bentuk usaha atau kerja keras yang didasari dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama biasanya mengaitkan ayat ini dengan sejumlah hadis, diantaranya adalah hadis Nabi innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Jika kita mengerjakan sesuatu diniatkan untuk mencari rezeki Allah, memenuhi nafkah keluarga, menghindarkan diri dari kefakiran, juga agar kita bisa beramal baik untuk sesama, tentu akan bernilai ibadah dan selaras dengan perintah Allah untuk berjihad fisabilillah. Imam Al-Ghazali, maestro tasawuf yang menjadi rujukan pesantren-pesantren di Indonesia, bahkan menuliskan bab khusus
terkait adabul kasbi atau adab bekerja mencari nafkah dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Para ahli hadis seperti Imam Bukhari, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad juga menempatkan bab khusus hadis-hadis Nabi terkait kerja keras ini. Seperti Imam Ibnu Majah yang menukilkan dalam bab tijaro. Salah satu hadis terkenal terkait hal ini adalah hadis ke-2129 dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Al-Miqdam radhiyallahu an yang berbunyi, maka sabar rajulun kasban atyabu min amalihi, bahwa tidak ada usaha yang lebih baik dari seseorang selain makan dari hasil kerjanya sendiri. Dari sini kita dapat mengambil intisari bahwa profesionalitas, ketekunan, dan etos kerja merupakan perintah Allah yang diajarkan Nabi Muhammad dan para ulama. Akhirnya kita perlu bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kita untuk beribadah, berjihad, dan bermujahadah di bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini. Mari kita niatkan segala sikap, perbuatan, dan perkataan kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bekerja tidak hanya menjemput rezeki Allah semata, tetapi menjadi bagian dari ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.